Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran dari tafsir surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ashabul Kahfi di surat ini dimulai dari ayat yang keberapa? Yang ke-9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ya. Jadi ayat yang ke-9 ini merupakan celaan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Artinya, apakah hanya kisah Ashabul Kahfi saja yang menakjubkan? Padahal masih banyak hal-hal lainnya yang lebih menakjubkan. Artinya apa? Jika kalian beriman kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ia menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, maka tidakkah kalian bisa beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya? Tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya banyak dan juga lebih menakjubkan daripada sekadar kisah Ashabul Kahfi. Nah, itu makna ayat yang ke-9. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka beriman kepada apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan tentang Ashabul Kahfi, tapi mereka tidak beriman terhadap hal yang lainnya. Padahal mana yang lebih menakjubkan, kisah Ashabul Kahfi ataukah penciptaan manusia yang lebih menakjubkan? Bagaimana asal usul manusia Allah ciptakan sesuatu yang awalnya hanyalah air mani, kemudian dengan kekuasaan Allah air mani itu bertemu dengan sel telur, ya, kemudian terjadi pembuahan sehingga berubah menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian Allah ciptakan tulang yang dapat menopang tubuh manusia, kemudian Allah bungkus dengan kulit yang indah sehingga jadilah manusia yang sempurna. Nah, ini kan lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Tapi kenapa kalian tidak juga beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad? Jadi seakan-akan Allah berkata seperti itu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanda-tanda nyata yang menunjukkan kebesaran Allah itu sangat banyak. Tapi kenapa orang-orang kafir Quraisy ini hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika ia menceritakan tentang Ashabul Kahfi?
hanya karena itu pesanan dari siapa? Ulamanya Yahudi. Karena orang-orang kafir Quraisy mendatangi tokoh ahbar ulamanya Yahudi, kemudian ulama Yahudi itu memberikan teka-teki atau buktikan kalau dia seorang nabi. Tanya 3 hal, di antaranya kisah para pemuda yang menakjubkan, ya, kemudian kisah raja yang menguasai belahan timur sampai barat, dan juga tanya tentang satu lagi apa? Roh. Bagaimana hakikat roh itu? Nah, sehingga ketika Nabi SAW menyampaikan kisah Ashabul Kahfi, mereka mengimaninya karena menurut mereka itu menakjubkan. Padahal kalau alasannya menakjubkan, banyak tanda-tanda lainnya yang menakjubkan. Bagaimana Allah mengatur matahari dan bulan, ya, bagaimana keindahan balaghah Al-Quran, dan seterusnya. Banyak. Tapi kenapa kalian hanya beriman kepada Muhammad ketika ia menceritakan tentang Ashabul Kahfi, sedangkan kalian tidak beriman kepada hal-hal menakjubkan yang lainnya yang sebetulnya lebih menakjubkan dari sekadar Ashabul Kahfi? Gitu ya. Nah, jadi di ayat ke-9 dan seterusnya Allah ceritakan kisah Ashabul Kahfi ini sebagai jawaban atas teka-teki yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka dapati dari salah seorang ulama Yahudi. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ya. Ini ayat yang ke-10. Ingatlah tatkala para pemuda itu, yakni Ashabul Kahfi, mereka mencari tempat berlindung demi menyelamatkan akidah mereka. Mereka berlindung ke dalam gua. Faqalu, begitu sampai di gua, mereka segera berdoa. Apa isi doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf fa, faqalu, yang dalam bahasa Arab maknanya lalu atau segera. Sesampainya mereka di gua dan mereka menyadari berada dalam kesulitan, maka mereka pun segera berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menghadapi ujian-ujian berat ini. Nah, begitulah seharusnya kita ketika menghadapi hal-hal yang memberatkan kita dalam menjalani kehidupan ini, segeralah mengangkat tangan, munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menghadapi segala urusan dan ujian hidup ini. Maka Allah pun mengabulkan doa mereka. Apa salah satu bentuk pengabulan doanya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-11, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Ini salah satu bentuk pengabulan Allah atas doa yang mereka panjatkan, karena mereka memohon kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah, berilah rahmat kepada kami dari sisi Engkau,
rahmat Allah itu sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bentuk rahmat Allah itu bermacam-macam. Di antaranya Allah mudahkan mereka mencari tempat berlindung. Siapa yang menggerakkan mereka hingga sampai ke gua? Ya. Kemudian sesampainya di gua, Allah buat mereka tidur dengan tidur yang senyaman-nyamannya. Ya, Allah yang persiapkan semuanya. Allah yang mengatur kondisi gua itu agar mereka bisa tetap hidup dalam kondisi tertidur dalam kurun waktu yang lama, bertahun-tahun, sinina adada. Bukan sekedar tidur sehari dua hari, sepekan dua pekan, tapi hitungan tahun yang banyak. Kok bisa sepulas itu tidur? Di sini Allah katakan, fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Iya. Apa itu? Dibuat tidur senyaman-nyamannya, yaitu dengan cara mereka ditutup pendengarannya sehingga tidak bisa mendengar. Iya. Karena biasanya tidur itu akan terganggu kalau ada suara berisik. Kalau ada suara berisik. Sehingga supaya tidur mereka nyaman, Allah jadikan mereka tidak bisa mendengar. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Nah, ini dalil bahwa 309 tahun lamanya yang mereka alami itu tidur, bukannya mati. Walaupun di sini digunakan kata ba'athnahum, kami bangkitkan mereka. Al-ba'ats enggak mesti setelah kematian, karena tidur juga disebut dengan al-wafat. Berarti ayat ini summa ba'atsnahum, kami bangunkan mereka dari tidurnya, lina'lama ayyul hizbain, agar kami mengetahui manakah di antara dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua, berapa lama mereka tertidur. Ya, jadi mereka sebetulnya berdebat tentang lama waktu yang mereka alami dalam tidur itu, berapa lama kita tertidur. Ya, jadi ketika terbangun, sebagian mereka bertanya kepada temannya, berapa lama ini kita tertidur? Ada yang jawab 1 hari atau 2 hari. Mereka merasakannya sebentar, sampai bilang, oh, kayaknya sehari atau 2 hari. Ada yang bilang sekian, sampai ada yang mengatakan Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur. Intinya mereka berdebat tentang lama waktu mereka tertidur. Maka Allah bangunkan mereka agar bisa diketahui siapakah yang lebih tepat hitungan waktu mereka dalam tidurnya itu. Ternyata 309 tahun. Nah, kemudian nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kisah ini secara langsung kepada engkau wahai Muhammad. Bukan yang lainnya. Yang menceritakan kepada engkau kisah Ashabul Kahfi ini bukanlah jin, bukanlah pendeta-pendeta Yahudi, bukan pula malaikat ataupun yang lainnya, tapi Allah yang langsung menceritakan kepadamu wahai Muhammad. Ini menunjukkan benarnya kisah
Ashabul Kahfi, para pemuda tersebut. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, para pemuda yang beriman kepada Allah. Ya, ini penjelasan dari Allah bahwa Ashabul Kahfi bukan orang-orang tua, tapi para pemuda yang jumlahnya ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Dan faedah dari ayat ini disebut fityah, para pemuda, memberikan faedah bahwa memang kebanyakannya orang yang lebih mudah menerima dakwah adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu tidak terikat dengan tradisi. Ya, tradisi yang ada di negerinya, di kampungnya, tradisi-tradisi yang menyimpang. Anak muda nggak mau terikat dengan tradisi yang ada. Beda dengan orang-orang tua. Mereka karena sudah lama terkekang dalam suatu tradisi, ya, meskipun tradisi itu adalah tradisi yang menyimpang, yang salah, tapi untuk mengubah tradisi seperti itu hal yang sulit bagi mereka. Melepaskan satu tradisi yang sudah lama mendarah daging dalam kehidupan mereka itu amat sulit, dan mereka tidak ingin melakukan satu perubahan. Ini orang-orang tua nggak mau melakukan satu perubahan, maunya ngikuti aja udah tradisi yang ada. Beda dengan anak muda, mereka biasanya suka akan sesuatu yang baru. Makanya ketika ada dakwah yang baru, sebagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW, maka anak-anak muda ini mudah untuk menerimanya. Sama seperti Ashabul Kahfi, mereka adalah para pemuda. Selanjutnya ayat yang ke-14, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kami meneguhkan hati mereka. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ar-rabt, warabatna. Ini menunjukkan apa? Kekuatan tekad mereka. Warabatna ala qulubihim. Hati mereka itu memiliki tekad yang kuat dan juga kesabaran yang tinggi. Ya. Allah yang berikan itu semua kepada mereka. Dengan adanya tekad yang kuat dan kesabaran yang tinggi, mereka mampu mengucapkan kalimat yang hak, sekalipun itu di hadapan raja yang kafir, di hadapan masyarakat yang musyrik. Ya, tidak pelin-pelan ucapan mereka. Mereka mengucapkan apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah apa? Rabbnya seluruh langit dan bumi. Ya, jadi jemaah rahimakumullah, sebagian ulama tafsir itu menyebutkan bahwa sebelum para pemuda ini pergi ke gua yang disebut dengan Al-Kahfi, dalam bahasa Arab gua itu Al-Kahfi, bukan nama guanya gua Al-Kahfi, itu apa namanya, redundant ya istilahnya. Nah, sebelum mereka pergi ke gua, mereka dipanggil oleh raja. Jadi sudah diketahui para pemuda ini apa, tidak ikut ke dalam ritual
yang mereka lakukan terhadap pemujaan berhala-berhala itu. Dipanggil oleh raja dan para pemuda tadi diperintah untuk menyebutkan ajaran yang mereka bawa. Iya, diinterogasi lah bahasanya. Maka dengan adanya tekad yang kuat dan kesabaran yang tinggi yang Allah tanamkan ke dalam hati mereka, dengan tegas mereka berucap, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Digunakan kata Rabb, artinya menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur kami adalah Allah, sebagaimana Dia yang mengatur alam semesta ini. Jadi para pemuda tersebut menjelaskan kepada kaumnya bahwa ritual yang dilakukan tersebut merupakan kesyirikan kepada Allah. Syirik, karena mereka juga beribadah kepada Allah dan mereka meyakini rububiyah Allah seperti umumnya orang-orang kafir itu beriman kepada rububiyah Allah. Iya, sama seperti orang-orang musyrikin Quraisy juga beriman kepada rububiyah Allah. Bahkan sampai sekarang juga orang-orang kafir mengakui rububiyah Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka akan jawab Tuhan, Tuhan Allah, kalau mereka bilang. Iya. Jadi mereka meyakini rububiyah Allah. Tauhid rububiyah yang mereka yakini kan seharusnya melazimkan tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, jika kaumnya meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi itu hanya Allah, begitu juga yang menghidupkan dan mematikan, mereka yakini hanya Allah, ya, maka seharusnya hanya Allah pula yang berhak untuk disembah satu-satunya. Lantas kenapa mereka melakukan ritual peribadatan yang diarahkan kepada selain Allah, kepada berhala-berhala yang mereka agungkan? Lan nad'u min dunihi ilaha. Adapun kami sekali-kali tidak akan beribadah kecuali kepada Allah saja. Nah, ini kalimat yang tegas mereka ucapkan di hadapan sang raja. Ada faedah di balik penggunaan lafal lan nad'u. Kami sekali-kali tidak beribadah kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah saja. Digunakan lafal doa, ya. Dan doa itu ada dua, doa ibadah, ada doa masalah. Doa permohonan dan ibadah secara umum juga disebut doa. Kenapa di sini disebut dengan kata doa? Karena doa itu di dalamnya tampak jelas bentuk penghambaan dan peribadatan seseorang. Makanya kata Nabi SAW, inna doa huwal ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Ketika seseorang berdoa, apalagi dengan mengangkat kedua tangannya, ya, itu akan sangat jelas bahwa dia mengakui akan kehinaan dirinya. Dia merasa butuh kepada Allah. Orang yang berdoa itu berarti mengakui akan kehinaan dirinya dan mengakui keagungan Tuhannya. Iya. Orang yang berdoa akan merasa dirinya itu lemah, tidak ada apa-apanya tanpa bantuan Allah, sehingga hatinya betul-betul hanya bergantung kepada Allah semata. Nah, itulah manusia dikatakan hamba Allah ketika dia berdoa, menghamba betul-betul dia kepada Allah. Dan Allah senang kalau kita berdoa kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Nah, jadi itu hikmah atau faedah di balik penggunaan lafal lan nad'u, kata doa.
karena doa itu merupakan ibadah yang sangat agung. Maka doa itu kalau diarahkan kepada selain Allah, ini hal yang sangat berbahaya, dan ini merupakan kesyirikan yang paling besar, kesesatan yang paling sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 5, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah." Siapakah yang lebih tersesat dibandingkan orang yang berdoanya kepada selain Allah? Iya, ada orang-orang yang berdoa kepada malaikat, ada orang yang berdoa kepada jin, ada yang berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah mati lagi, ada orang-orang yang berdoa kepada nabi, ada orang-orang yang berdoa kepada para wali. Itu adalah orang yang paling sesat. Kenapa? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sesembahan yang mereka arahkan doa itu kepada mereka sama sekali tidak dapat mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Iya. Wa hum an du'aihim ghafilun. Lagian sesembahan tersebut yang mereka tujukan doa kepadanya nggak tahu, mereka lalai, nggak ngedenger, iya, dari doa-doa yang mereka panjatkan, apalagi kepada mayit. Iya, kemana akal mereka? Nah, jadi ayat ini Al-Ahqaf ayat 5 menunjukkan bahwa puncak kesyirikan itu adalah berdoa kepada selain Allah, karena doa adalah ibadah yang teragung, ya. Nah, itulah kenapa para pemuda tadi mengucapkan lan nad'u min dunihi ilaha, ya, karena para pemuda itu tahu kesyirikan banyak bentuknya. Ada kesyirikan berupa penyembelihan, menyembelih untuk selain Allah. Ada kesyirikan memakai jimat. Ada kesyirikan berupa kepercayaan kepada dukun, paranormal dan yang semisalnya. Dari sekian banyak wujud kesyirikan, syirik yang paling parah adalah berdoa kepada selain Allah. Gitu ya. Karena apa? Dalam doa tampak hakikat penghambaan seseorang kepada Allah. Iya. Makanya di dalam ayat ini para pemuda tadi mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Iya. Artinya apa? Laqad qulna idzan syatata. Sungguh jika kami menyembah seperti yang kalian lakukan, sedangkan kami menyembah Allah terus menyembah juga yang lainnya, ya, padahal kami sudah yakin, kami mengetahui Allah lah Rabb satu-satunya berhak disembah, tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya Dia. Kalau kami tetap mengikuti ritual peribadatan kalian, sungguh kami orang-orang yang sangat menyimpang dari kebenaran. Gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-15, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Pada ayat ini terdapat isyarat bahwasanya kaumnya para pemuda itu juga menyembah Allah. Iya. Karena disebutkan haula'i qaumun takhadhu min dunihi alihah, min dunihi. Kaum kami ini telah menjadikan tuhan-tuhan yang lain untuk disembah selain Allah. Menunjukkan apa? Mereka juga menyembah Allah.
Dan itulah syirik, ketika menyembah Allah tapi menyembah juga yang lain, beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada yang lain. Itulah syirik, menyekutukan Allah. Berbuat syirik itu demikian. Bukannya orang musyrik orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ya. Jadi sama saja antara orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali dengan orang yang beribadah kepada Allah tapi beribadah juga ke yang lain, itu sama-sama kafirnya. Gitu ya. Nah, jadi di ayat ini para pemuda tadi mengungkapkan argumentasi di hadapan kaumnya. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan yang mereka yakini dari kesyirikan itu, ritual yang mereka lakukan? Apa alasannya? Jadi ditantang, mana dalilnya? Mana buktinya? Mana syariatnya? Ada dua argumentasi yang dilontarkan. Yang pertama, para pemuda tersebut, Ashabul Kahfi ini, meminta pembuktian kepada kaumnya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah memang Tuhan yang layak untuk disembah. Mana dalilnya? Apa buktinya? Apakah mereka bisa mendengar, bisa mengabulkan doa? Kehebatan apa yang ada pada berhala-berhala itu? Iya. Dan yang kedua, mereka minta pembuktian kalau ritual ibadah yang mereka lakukan itu adalah cara ibadah yang benar. Ini dua argumentasi yang dilontarkan oleh Ashabul Kahfi kepada sang raja yang memanggilnya dan juga di hadapan kaumnya sekaligus. Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Padahal cuma dua, nggak bisa dijawab karena memang mustahil mereka bisa jawab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an ya tentang kelemahan semua sesembahan yang disembah manusia selain Allah, siapapun dia, malaikat sekalipun. Ada orang-orang yang menyembah malaikat, ada orang-orang yang menyembah nabi, ya seperti Nabi Isa. Ada juga yang menyembah orang-orang saleh, ya. Siapapun, semuanya lemah. Yang dijadikan sesembahan selain Allah itu semuanya lemah. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Di ayat ini disebutkan 4 kelemahan sesembahan orang-orang musyrik. Yang pertama, ma la yakhluqu syai'an. Iya. Sesembahan yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan apapun. Ya, syai'an ini isim nakirah, berada dalam konteks negatif sehingga bermakna umum, mencakup apapun. Artinya apa? Tidak ada satu pun yang mereka bisa ciptakan. Seekor lalat aja nggak bisa, sekalipun mereka bersatu padu, bekerja sama, semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat, nggak bisa. Apalagi untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Yang kedua, kelemahannya apa? Wahum yukhlaqun. Ini di surat apa ini? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Ini ayat isyarat ya kelemahan-kelemahan sesembahan yang disembah manusia selain Allah, apapun bentuknya. Yang pertama apa tadi? Ma la yakhluqu syai'a,
yang disembah manusia selain Allah itu nggak bisa mencipta. Wa hum yakhlaqun, ini yang kedua, mereka sendiri diciptakan oleh Allah. Ya, dahulunya mereka sesuatu yang nggak ada, lalu diadakan oleh Allah. Bahkan setelah mereka ada di dunia ini, mereka masih butuh kepada yang menciptakannya, butuh untuk bertahan hidup. Nah, sesuatu yang memiliki sifat seperti ini ya nggak pantas untuk disembah. Yang ketiga apa? Wala yastati'un, para sesembahan itu tidak mampu menolong para penyembahnya, nggak mampu menolong. Bukannya mereka tidak menolong, tapi tidak mampu. Berarti bisa saja para orang-orang yang mereka sembah itu, seperti orang yang menyembah misalnya Nabi Isa, atau orang yang menyembah Uzair, atau orang yang menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani, atau para wali lainnya, itu nggak bisa menolong yang menyembah-nyembah mereka. Seandainya mereka punya keinginan untuk menolong, nggak bisa. Ternyata itu pun nggak ada kehendak dari mereka untuk menolong. Yang ada malah mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh para penyembahnya, mengingkari. Iya. Kemudian yang keempat, wala anfusahum yansurun, untuk menolong diri mereka aja nggak bisa, gimana mau nolong orang lain? Nah, ini kan betul-betul dalam kondisi lemah mereka itu. Ya, kalau mereka tidak bisa menolong diri sendiri, bagaimana menolong orang lain? Siapapun dari makhluk Allah yang dijadikan Tuhan, yang dijadikan sesembahan, tidak bisa menolong diri mereka. Nabi Muhammad SAW tatkala berperang, beliau terluka sehingga gigi gerahamnya retak, darah berkucuran. Beliau tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan beliau melihat para sahabatnya ingin menolong tapi nggak punya kemampuan. Kok aneh ada orang-orang yang berdoa menghadapnya ke makam Rasulullah SAW, kiblat di belakang, doanya ke makam Nabi, minta. Iya. Begitu juga Nabi Isa, ada orang-orang yang berdoa kepada Nabi Isa, menyembah Nabi Isa. Ya, padahal Nabi Isa aja nggak bisa menolong dirinya sendiri ketika dikejar-kejar oleh orang Yahudi, mau ditangkap untuk dibunuh, mau disalib karena dianggap anak zina. Nabi Isa nggak bisa menolong dirinya. Allah yang kemudian menolongnya dengan cara apa? Diangkat ke langit. Nah, jadi ini 4 ya, sifat kalau ada pada sesuatu tidak layak untuk disembah. Dan semua sesembahan yang disembah manusia selain Allah itu terdapat pada dirinya keempat sifat tadi. Makanya mereka tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Nah, itulah pertanyaannya Ashabul Kahfi. Ya, ternyata tidak bisa dijawab karena memang mereka tidak mampu membantah argumentasi para pemuda tersebut. Nah, lihat ini kebiasaan dari dulu ini. Orang-orang ahlul batil ketika mereka tidak mampu membantah argumentasi ahlul haq, maka kekerasan fisiklah yang pada akhirnya menjadi senjata mereka. Kekuasaan yang kemudian mereka gunakan. Nah, begitu juga dengan raja dan kaumnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Ashabul Kahfi ini berbicara kepada sang raja, menyampaikan argumentasinya, menyampaikan keyakinannya, keimanannya, akhirnya raja bukannya terima, tapi malah membangkang, nggak beriman, tetap kafir. Akhirnya si raja menyuruh para pemuda ini agar mereka melepaskan semua baju kebesaran yang mereka pakai. Seperti yang kita sudah sampaikan bahwa
para pemuda ini yang jumlahnya 5 atau 7 itu bukannya pemuda-pemuda pengangguran, ya, banyak pemuda-pemuda yang seperti sampah masyarakat, keberadaannya hanya mengganggu, ya. Ada juga pemuda-pemuda yang para pengangguran. Ini bukan, iya. Dan mereka juga bukan rakyat jelata, rakyat biasa, bukan. Mereka adalah anak-anaknya Raja Romawi, anak-anak para pembesar, bahkan mereka tergolong para pembesar juga, punya jabatan. Mereka memakai pakaian kebesaran raja. Kerajaan itu kan yang pakai pakaian kebesaran bukan cuma raja, tapi anak-anaknya, cucu-cucunya, ajudannya, dan seterusnya. Makanya begitu si raja tahu para pemuda ini tidak sesuai dengan keyakinannya, menyimpang dari yang dia yakini, akhirnya disuruh lepas semua baju kebesaran kalian. Iya. Ternyata para pemuda itu menanggalkannya. Dia tinggalkan semua dunia itu ya, yang mereka miliki demi menyelamatkan keimanan. Padahal si raja tujuannya kenapa disuruh untuk melepaskan pakaian kebesaran, baju kebesaran yang mereka pakai? Harapannya kalau kekayaan dunia dicabut dari para pemuda itu, nanti mereka akan sadar dan mereka akan mengalami kesulitan hidup, berbagai kesusahan, dan nanti mereka akan kembali kepada ajaran nenek moyang, tradisi yang sudah dijalani turun-temurun, dan itu merupakan kesyirikan. Harapannya gitu. Iya. Ternyata ini mirip dengan kisahnya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair itu ketika masih di masa-masa kesyirikan, belum dapat hidayah, itu orang tuanya selalu memberi pakaian-pakaian yang bagus, parfum yang paling wangi, bahkan sendalnya aja dari luar negeri. Ya, sehingga ketika Mus'ab bin Umair berjalan melewati satu jalan, itu wanginya tercium dari jarak yang jauh, saking topnya itu parfum, mahal pasti. Orangnya belum kelihatan, aroma wanginya udah sampai duluan. Wah, ini kayaknya Mus'ab nih. Bener, nggak lama datang. Itu disebutkan oleh Al-Waqidi rahimahullah, kana Mus'ab bin Umair fata Makkah syababan wa jamalan wa sinnan. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda kota Mekah, pemuda kota Mekah yang tampan, yang disayangi dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Ibunya memberikan kepadanya pakaian yang terindah, bahkan beliau adalah orang yang terharum di Mekah. Wa kana a'tara ahli Mekah. A'tar itu artinya yang paling wangi. Iya, orang yang terharum. Yalbasul hadrami, memakai pakaian min ni'al, yani memakai sendalnya aja, sendal dari Yaman. Iya, berarti sendalnya apa? Sendalnya aja buatan luar negeri dari Yaman. Kalau dia berjalan, parfumnya akan tercium dari jarak sekian. Tapi lihat akhirnya gimana? Ketika dia masuk Islam, ibunya terkena hasutan-hasutan sehingga melarang anaknya untuk masuk Islam, menyuruh anaknya untuk murtad. Tapi Mus'ab bin Umair nggak mau. Iya. Karena nggak mau nurut, di stop segala bentuk nafkah, disuruh copot semua itu, pakaian yang indah, bahkan sandalnya juga, bahkan diusir dari rumah. Nah, keadaan seperti ini kan tentunya tidak mudah ya, tidak mudah bagi anak muda, masih muda, dia biasa hidup enak, tahunan lagi, tapi tiba-tiba diusir. Mulailah Mus'ab bin Umair hidup dalam kondisi yang sulit,
Kulit yang tadinya halus mulai mengalami perubahan sampai berubah menjadi kasar, sampai disebutkan bahwa kulitnya itu bersisik seperti layaknya sisik ular karena nggak terawat lagi. Ya, sampai Nabi nangis itu melihat kondisi Mus'ab. Kata Ali bin Abi Thalib, inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Pernah ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, ittala'a Mus'ab bin Umair, tiba-tiba muncullah Mus'ab bin Umair. Ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin. Dia nggak pakai sepotong kain pun, dia tidak memakai pakaian kecuali burdah. Burdah ini pakaian yang nggak baik ya, nggak indah. Warnanya campur antara putih dan hitam. Terus ditambal-tambal lagi, compang-camping. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka. Ketika Rasulullah melihatnya, maka beliau pun menangis. Kenapa? Karena ingat gimana kondisinya Mus'ab yang penuh dengan kenikmatan dibandingkan dengan kondisi yang ada sekarang. Lihat, miripkan dengan para pemuda tadi, disuruh copot semua pakaian kebesaran kalian. Begitu juga Mus'ab bin Umair, ketika masuk Islam semua pemberian dicabut, ya, sampai kulit tubuhnya yang tadinya halus pun berubah menjadi kasar. Harapannya apa? Agar dia keluar dari Islam, murtad. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh sang raja tadi. Di ayat ini, di surat Al-Kahfi ini, sang raja memerintahkan para pemuda tersebut untuk mencopot, menanggalkan semua kenikmatan dan pakaian kebesaran. Setelah itu diganti dengan pakaian kehinaan dan kemiskinan. Terus mereka diberi waktu untuk berpikir. Ya, sebenarnya ini salah satu rahmat Allah juga kepada Ashabul Kahfi. Ternyata sang raja tidak langsung membunuh para pemuda itu. Raja malah memberi mereka waktu untuk berpikir. Barangkali mereka berubah pikiran dan kembali kepada kesyirikan. Ternyata salah dugaannya raja. Para pemuda ini saling berdiskusi, lantas mereka memutuskan untuk pergi, meninggalkan kaumnya, mencari tempat berlindung. Akhirnya berlindunglah mereka ke dalam gua. Begitulah seharusnya. Jika muncul fitnah yang mengancam agama kita, disyariatkan untuk menyingkir dari kaumnya. Demi apa? Keselamatan akidah kita, keselamatan agama kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemuda tadi, sebagaimana yang akan disebutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-16, yang insyaallah kita akan bahas pada esok pagi biidznillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.